gimana caranya kita meyakinkan kalau online adalah temannya mereka yang bisa mendukung mereka. Dua ini juga harus diyakinkan kan? Tiga ini sama kan? Iya, sama Jadi dengan pada saat kayak misalnya kita dulu itu buat yang Grab driver itu kan orang-orang yang mungkin mangkal gitu ya, yang menerima kalau ada orang yang datang, apakah saya mau bisa minta tolong anterin enggak gitu ya. Restoran juga sama, mereka berharap orang datang ke restoran mereka, saya mau makan gitu, saya mau beli mesen makanan. Tapi tidak, cakupannya itu adalah kita melihat ini areanya cuma segini doang yang bapak atau ibu bisa dapatkan gitu ya. Ojek begitu, restoran begitu. Nah sekarang agent juga begitu, agent properti. Gimana caranya online itu adalah bisa mendukung mereka, cakupannya bisa lebih luas. RB People, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini excited banget karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang beda. Karena biasa kita ngobrolin tentang pengalaman seorang agent property, tapi hari ini kita akan ngobrolin tentang future digital. Kalau kemarin kita ngomong past, sekarang kita ngomong future. Oleh karena itu hari ini kita kedatangan tamu spesial dari rumah.com. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, terima kasih banyak Pak. Ini Bapak kita ini mau pulang ke Jakarta, kita ganggu sebentar. Maafkan waktunya Pak. Ya, supaya bisa memberi pencerahan buat teman-teman agent properti di Bandung. Siap, okay. Ya. By the way Pak, boleh kenalin diri dulu nggak Pak? Boleh, nama saya Labib dari rumah.com, Head of Sales dari rumah.com. Saya udah di rumah.com dari tahun 2019 ya, jadi udah hampir 4 tahun. Di rumah.com itu saya memfokuskan di tim itu untuk fokus ke agency property. Jadi untuk meyakinkan teman-teman agen property untuk bergabung bersama rumah.com untuk mendaftarkan diri di portal kita rumah.com supaya mereka bisa posting listing, supaya masih bisa mencari atau mendapatkan calon-calon buyer lebih banyak lagi. Dapatkan nasi dari penjualan. Nah, Pak Labib ini teman-teman head of sales, tadi udah disinggungkan agent. Jadi kalau mau cari orang yang berhubungan dengan agent di rumah.com, ini mukanya ya. Oke, Pak, sebelum lo di rumah.com di mana dulu? Pernah atau langsung di rumah.com? Oh enggak. Perjalanan karir lumayan panjang. Sebelum di rumah.com, tahun 2019 saya itu di Grab. Jadi dari tahun 2017 startup juga 2017 sampai 2019 itu di Grab. Pertama di Grab marketingnya, jadi fokus di two wheels-nya. Jadi di Grab itu ada vertikal yang mirip kayak otomotif itu. Jadi ada yang four wheel, ada yang two wheel dulu sebelumnya ya. Terus jadi fokusnya itu di driver marketing. Nah, driver marketing itu saya dapat pengalaman untuk ketemu langsung driver Grab Bike gitu ya. Lu tuh nyari yang mau daftar jadi Grab Bike, betul. Oh ya? Betul, pas waktu itu. Jadi di Jakarta itu gimana caranya saya bisa memastikan akuisisinya banyak, terus loyalty mereka juga aktif di dia sebagai Grab driver. Terus nyarinya gimana Pak? Hebat bisa sebanyak itu? Pada waktu itu lebih banyak yang mau daripada kita harus nyari. Soalnya itu udah 2017 tuh mulai banyak yang mau nge-grab gitu ya. Mereka banyak yang mau mencari penghasilan tambahan yang lebih fleksibel. Jadi banyak yang driver-driver yang mau join sama kita. Tetangga udah ada? Tetangga udah ada waktu itu, justru tetangga duluan. Jadi terus begitu kita buka, jadi Grab pertama kali itu Grab Car dulu. Habis itu pada saat kita mulai masuk ke situ wheel, tetangga sebelah udah duluan. Nah, kita ngebuka akuisisi banyak di mana-mana gitu ya. Kalau misalnya Jakarta itu kita fokusnya itu di Cibubur. Ada dekat home base-nya. home base untuk akuisisi registrasi itu di Cibubur. Nah, flow-nya itu harus ada training dulu, ada tes, terus ada tes yang nyetir kayak mengambil SIM gitu. Iya. Emang ada? Itu semua yang Grab begitu dites satu-satu? Harus tetap tes juga meskipun sudah ada SIM.
Oh iya. Ya, iya. Terus ada apa nih ya, kita juga ngecek motornya. Jadi apakah motornya itu layak. Ya, jadi Ah, kadang-kadang ada juga yang meskipun tahunnya itu masih baru. dalam apa namanya masih dalam layak gitu ya. Jadi kita melihatnya itu kalau nggak salah 10 tahun masih usianya 10 tahun Ah, masih oke, tapi kita mesti mastiin motornya itu masih masih dipakai. oke apa enggak. Kalau misalnya diboncengin orang malah apa namanya putus bannya kan kita Oh nggak iya, mau kan. iya. Oh dites juga. Tes juga. Itu di divisi Bapak yang itu tuh. Divisinya apa nih, jadi saya marketingnya membantu nge-support divisi operation itu. Jadi Oh. oke ayo gimana kalau misalnya join nanti dapat apa gitu. Jadi mereka begitu tes begitu apa nih apa nih ngelihat presentasinya, cara makainya, terus langsung mereka diberikan jaket sama helm. Habis itu pulang udah langsung mereka langsung bisa narik. Oh itu berapa hari? Nggak Dalam pakai hari. satu hari, dalam satu hari Oh. kita apa namanya memastikan proses registrasi itu dalam satu hari aja. Jadi pagi dibuka pada waktu itu sekitar jam 7 jam 8 dimaksimalkan kira-kira jam 2 jam 3 itu udah bisa selesai gitu. Karena apa namanya banyak yang mesti dilakuin. Selain dari itu tadi ada yang apa namanya foto registrasi masukin online gitu kan. Oh. Terus baru mereka bisa dapetin jaket sama helmnya. Yang salam satu aspal tuh siapa? Grab apa Gojek? Itu adalah komunitas keduanya. Oh, bukan tagline-nya. bukan tagline-nya apa namanya sebenarnya tuh sama satu aspal dimulai dari komunitas justru. Oh iya. Teman-teman driver. Jadi apa namanya kita inilah maksudnya apa namanya saya kebetulan juga ini kan nge-support acara-acara event-event untuk Grab driver itu. Jadi apa namanya kadang-kadang kita bikin acara di Bekasi, di Depok gitu-gitu. Jadi mereka itu melihat yang saya sukanya itu adalah sebenarnya solidaritas dari si teman-teman driver, Oh ya. nggak cuma dari Gojek, apa namanya dari Grab bike gitu kan. Dulu sempat ada Uber juga sebelum apa namanya dibeli sama Grab. Itu apa namanya mereka melihat kalau misalnya ini kita sama-sama cari makan lah di apa namanya dari sini gitu loh. Jadi iya. solidaritas itu muncul Solidnya dari kenceng situ. banget mereka di lapangan. Saya melihat sih, saya juga seneng banget ngelihatnya solidaritas mereka, cara mereka ngebantu gitu ya satu sama lain, cara kalau misalnya mereka ragu, mereka bingung, mereka juga pasti ngebantu gitu. Kita sih Meskipun kita beda seperti itu. bendera. Meskipun beda bendera, satu bendera beda bendera mereka membantu. Mau itu tanya tujuan, mau itu tanya ini restoran di mana, apa namanya tempat ini di mana gitu, mereka pasti bantu. Itu yang apa namanya kita Kompak pas ya ngeliatnya. mereka ya? Iya, saya ngelihatnya senengnya di situ. Berapa lama Pak main dengan two wheel berarti Bapak ya? Two Wheels itu saya sekitar 1 tahun, setelah itu di GrabFood. Jadi Oh, saya pindah dok? pindah pindah divisi pada saat GrabFood itu pada saat kita mau fokuskan lebih besar lagi di GrabFoodnya. Soalnya GoFood itu udah gede duluan. Terus Grab ngelihatnya, wah ini kayaknya Potensi. menarik nih. Gitu. Jadi kita apa namanya? Jadi saya ditugaskan untuk meregistrasikan, mendaftarkan sebanyak-banyaknya restoran-restoran untuk masuk ke platform GrabFood gitu. Pada waktu itu ya cuma dikit gitu. Yang paling banyak itu dipesen, yang saya ingat banget itu ayam gepuk Pak Gembus doang gitu. Oh itu favoritnya Grab? Favoritnya dulu karena Emang terkenal? restorannya tinggal dikit, cuma dikit gitu, cuma segitu doang. Oh. Nah tapi akhirnya kita Cuma buka dikit lagi. yang bisa diambil sama Grab. Iya betul. Oh. Nah, kan Emang nggak bisa kalau udah diambil sama GoFood? GoFood. Nah, apa namanya kalau mereka itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang ada beberapa restoran yang, aduh kok harus pakai lebih dari satu HP buat. Kan bagus saya- buat mereka. Kadang itu, tapi mereka kadang lebih fokusnya ke offline, ke apa namanya yang datang, yang onsite dulu. Oke, apa nih saya mikirin ini dulu deh, bla 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 gitu. Terus apa namanya udah ada GoFood ya udahlah, toh udah banyak gitu. Belum kelihatannya mereka belum seterbuka itu untuk mencari apa namanya pembeli sebanyak-banyaknya. Makanya kita benar-benar pelan-pelan masuk ke si GrabFood tersebut sampai pada poin kita benar-benar agresif untuk meregistrasikan restoran sebanyak-banyaknya. Pada waktu itu cuma Jakarta doang. Habis itu udah mulai Jabodetabek, Bogor, Bandung, Jawa, Bali, semua apa namanya semua Pernah ya? pulau kita apa namanya hajar langsung semua. Waktu itu Bapak ninggalin udah berapa merchant Pak? Waduh, apa nih ya? Udah juta ya? Enggak, belum sampai. Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu ada kali. Oh ya. Udah mulai banyak nih. Memang pada waktu itu GoFood itu udah ratusan ribu juga. Tapi kita ngejarnya itu lumayan cepat pada waktu itu. Soalnya apa nih ya? Agresivitas itu didukung Promo. oleh promo didukung oleh karena orang sudah mulai melek. Udah teredukasi sama kemarin. Food delivery, betul. Udah mulai teredukasi, mereka melihatnya oh oke ya udah mungkin customernya berbeda sama
customer-nya sebelah gitu. Mungkin saja saya bisa menggait customer berbeda dibandingin sama yang saya sudah registrasikan. Tapi faktanya gitu Pak, customer-nya berbeda. Sebenarnya lebih banyak itu kita pada waktu itu banyakkan yang mana yang ada satu poin yang mana yang promonya paling bagus saja. Gitu. Iya, iya sih. Satu poin kayak gitu. Iya. Tapi banyak juga yang mereka pada saat nge-search ternyata tidak ada di search-nya mereka. Makanya muncul yang namanya Grab Kitchen. Kalau misalnya Bapak pernah dengar ya. Beda sama jadi kayak Cloud Kitchen. Kita ngikutin kita ngenyewa satu tempat gitu ya, ruko besar, terus diplot-plotin ke beberapa kios. Karena caranya Grab itu melihat data adalah pada saat si orang ini nge-search misalnya burger di daerah ini, satu area ini, tapi burgernya nggak ada, berarti yang dilakukan adalah Grab Kitchen buka di situ, kita cari burger supaya bisa ditaruh di area tersebut. Brandnya apapun. Brand apapun. Karena yang dicari yang di search itu mayoritas menunya, bukan nama restorannya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita nyari martabak, ya martabak mana aja yang paling deket sama martabak mana yang ada promonya. Iya, gitu itu saya mau ngomong, yang promonya paling gede gitu kan. Baru itu dipilih oleh ininya. Tapi kalau misalnya kita kan ada cakupan ya. Jadi kalau misalnya udah di atas 7 kilo udah ditutup, karena kalau misalnya udah di atas 7 kilo kelamaan udah nggak anget, udah nggak kepengen gitu dihitung loh. juga itunya. Dihitung juga ada maksimalnya, ada limitasinya. Kalau misalnya udah di atas 7 kilo udah nggak bisa di search lagi. Karena kita ingin menjaga kayak kesegaran dari si makanannya. Nah, habis dari situ Bapak udah katam banget ya tentang food berarti ya. Harus. Berapa lama emang kerjaan soalnya? Divisi itu berapa lama? Grab Kitchen masih ada kan? Masih jalan kan? Justru pas saya di situ baru mulai Grab Kitchen. Jadi kita Grab Kitchen pertama itu Bandung nggak ada ya? Bandung kayaknya nggak berhasil. Pada waktu itu nggak. Pada waktu itu banyaknya Grab Kitchen itu masih di Jakarta semua. Saya pertama itu Jakarta Barat kalau nggak salah, yang pertama kali kita buka. Ada sempat namanya itu Grab Kitchen atau Kitchen by Grab Food, itu beda-beda gitu. Kita sempat coba branding gitu ya. Tapi pas saya tinggal mereka masih fokus sama Jakarta doang. Belum nggak terlalu ngikutin lagi. Iya. Itu sampai 2019. Sampai 2019. Berarti kan Bapak pertama berhubungan dengan orang-orang supir ojek. Kemudian berhubungan dengan tukang masak. Sekarang berhubungan sama agent. Pindah ke sini kan? Ke Rumah.com. Dari 2019 Pak. 2019 betul. Langsung di posisi head sales. Langsung head sales betul. Nah gimana Pak? 3 ini kan beda semua Pak karakteristiknya Pak. Ini kan tukang masak. Ini ojek. Ini. Tapi yang satu yang mirip sebenarnya. Gimana caranya kita meyakinkan kalau online adalah temannya mereka yang bisa mendukung mereka. 2 ini juga harus diyakinkan kan? Tiga ini sama kan? Iya, sama. Jadi pada saat kayak misalnya kita dulu itu buat yang Grab driver itu kan orang-orang yang mungkin mangkal gitu ya, yang menerima kalau ada orang yang datang, apakah saya mau bisa minta tolong anterin enggak gitu ya. Restoran juga sama, mereka berharap orang datang ke restoran mereka, saya mau makan gitu, saya mau beli mesen makanan, tapi tidak cakupannya itu adalah kita melihat ini areanya cuma segini doang yang bapak atau ibu bisa dapatkan gitu ya. Ojek begitu, restoran begitu, nah sekarang agent juga begitu, agent properti. Gimana caranya online itu adalah bisa mendukung mereka, cakupannya bisa lebih luas. Berarti sebenarnya job utama Bapak tuh cuma satu dong, akuisisi, spesialis akuisisi, terserah mau jenisnya apa gitu ya Pak ya. Sebenarnya yang ini lagi adalah balik lagi ya, sama seperti apa yang harus saya lakukan sebagai pendukung Grab driver sama GrabFood juga. Selain dari akuisisi, gimana caranya mereka terus memakai aplikasi tersebut. Jadi masih akuisisi, terus abis itu setelah 1 minggu males gitu. Itu kan percuma juga. Kalau restoran juga setelah registrasikan terus dimatiin, nggak terima orderan percuma juga. Sebagai agent properti juga sama. Selain dari akuisisi, kita juga mengedukasi ini, kita yang kelihatannya kok listingnya belum diupload nih kan, sayang udah beli paket. Akuisisi gitu. sometimes lebih gampang dibanding retailnya Pak ya. Pasti ya kan, berharap begitunya yang kita sebenarnya kita sih balik lagi ya, berharap itu mereka yang serius terbantukan
itu memang akan terus sama kita. Itu nomor satu. Nomor dua adalah gimana caranya mereka terbantukan dulu sebelum menjadi serius gitu ya. Terbantukannya itu dengan apa? Ya berarti dengan cara kita meng-maintain. Kalau misalnya ada kendala, apakah ada kendala gitu ya. Kita yang jemput bola gitu. Kita dari rumah.com jemput bola kalau misalnya ada kendala nggak Pak? Kok kayak listing belum di-upload atau mungkin impresinya atau view-nya itu masih sedikit gitu kan. Itu yang kita coba dorong gitu. Oke. Nah, kalau Bapak yang satu kan udah katam dari akuisisi dan maintain ya. Kita akan tanya-tanya lebih detail lagi teman-teman tentang future. Gitu kan? Future gitu kan. Kita ada hidup di dunia yang ada hari besok. Berarti harus mikirkan future. Iya. Pak, kita juga berharap ada hari besok. Betul. Nah Pak, ini kan menarik banget fenomena marketplace ya Pak. Marketplace ini kan disebut, yang rumah.com disebutnya marketplace kan? Atau apa bahasa? Jadi betul, sebenarnya marketplace itu agak broad gitu ya. Marketplace itu ada yang disebut sebagai classified. Jadi classified itu lebih ke OLX. Semuanya dijual. Jadi ada properti, ada mobil, ada elektronik, jasa gitu kan, itu classifieds. Kalau misalnya ini kita sebutnya ya property marketplace. Jadi karena kita fokus sama property marketplace. Iya, karena kita ya nggak jual mobil, nggak jual motor gitu kan. Tapi betul ini adalah marketplace. Pak, kalau menurut Bapak ya udah banyak yang pakai belum agent semua sekarang? Waduh, belum Pak. Saya yakin banget belum. Masa? Belum Pak. Kita data Bapak belum? Sebenarnya yang menarik gini, kita ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Singapura negara yang sekecil itu, yang cuma nggak sampai 10 juta orang ya. Ada 14.000 agent dari 10 juta, hampir 10, kita katakanlah 10 juta orang ya. Gede dong. 10 juta orang kecil, nggak Singapura kan? Maksudnya kita, yang jadi agentnya lumayan gede. Bener. Nah kita di rumah.com baru 12.000, hampir 13.000 agent yang terregistrasikan di rumah.com. Yang mana tuh? Indonesia? Di Indonesia aja. 12.000 malah lebih dikit daripada Singapura. Ini kecil. Ya, mestinya penetrasi agentnya lebih gede dong. Jauh lebih besar. Karena kalau misalnya kita ngeliat rasionya kan, rasionya itu kita aja kalau misalnya mau setengah atau seper-sepuluhnya Singapura itu masih banyak yang kita mesti registrasikan. Karena kita yakin jumlah agent property itu jauh lebih banyak daripada yang ini. Analisa atau FS Bapak agent property di Indonesia kira-kira berapa banyak sih Pak? Tidak ada. Sayangnya sih belum ada. Itu yang masih gelap di kita itu ya. Karena kita di sekitar 60-70% aja yang terregistrasikan di rumah.com itu baru Jabodetabek. Oh iya, market terbesar Bapak masih Jabodetabek? Masih Jabodetabek. Jumlah agent yang terregistrasikan, listing-listing yang terregistrasikan, terupload di website kita itu masih banyaknya Jabodetabek. Nah, kita yakin masih banyak di Sumatera, Kalimantan pastinya ya, di pulau-pulau lainnya yang memang sudah ada, tapi belum sebanyak itu. Pak, di Bandung Bapak udah lihat data berapa agent yang masuk ke rumah.com? Udah ada ribuan pastinya. Itu mah jadi Jabodetabek setelah Jabodetabek keduanya itu kota besar Surabaya, baru Bandung. Yang register Bapak 1.000 ada? Lebih ada mungkin sekitar 2.000, 3.000 ada kayaknya. Oh bagus dong. Udah lumayan banyak, tapi kita masih yakin enggak. Tapi yang 3.000 Bapak tuh Arebi dan non Arebi kan. Iya, yang aktif dan tidak aktif itu semua selagi masa subscribe-nya belum beres. Betul. Dan itu juga yang pernah terdaftarkan oleh kita. Banyak juga yang tidak perpanjang. Betul. Oh, yang tidak perpanjang itu dari awal sampai ini gitu ya Pak ya? Betul. Pak, data Arebi Pak boleh nih Pak buat bocoran Bapak nih Pak? Boleh. Yang 1 tahun ini 5.000 agent Pak. Yang Arebi doang. Yang lagi on. Waduh. Yang lagi on. Ayo gimana? Jadi mari bergabung. Tapi kan belum pada masuk kan? Kalau ada data Bapak mungkin masih belum terlalu banyak yang masuk ya. Belum pastinya. Iya, ini makanya kita pakai kolaborasi waktu kita, ini untuk mengajak anggota Arebi yang lain untuk bergabung. Betul. Nah, Pak, Bapak kan dari 2019 sebelum pandemik, jadi menarik nih Pak. Sebelum pandemik kan Bapak udah ada nih. Sesudah pandemik juga masih ada kan? Makanya ada di sini. Pak, ada perubahan. Dan masih pandemi kita ya. Iya. Ada perubahan nggak Pak? Kultur atau cara habit agent sebelum dan sesudah? Ada penambahan dulu nggak sih Pak? Penambahan ada, alhamdulillah kita melihat dari 2019 itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tarik kembali ke beberapa tahun sebelumnya,
mungkin kita lihat kayak akhir 2017 atau 2018 dari yang terregistrasikan di website kita itu hanya 8.000 agent aja sampai 2019. Pada saat bulan Maret 2020 yang tidak perpanjang banyak banget. Dari 8.000 itu. Banyak nggak perpanjang. Banyak yang nggak perpanjang. Udah selesai juga jadi agent kali dia. Selesai, bilang katanya mau buka warteg aja juga ada gitu ya. Mau jualan yang lain juga ada. Tapi mulai Lebaran, kira-kira sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya, sekitar Mei Juni itu sudah mulai naik lagi sampai akhirnya yang tadinya 2019 itu ada 8.000 agent, kita sekarang sudah ada 12.500 agent yang terregistrasikan di rumah.com. Padahal 8.000 tuh ada yang udah nggak lanjut kan Pak? Ada. Berarti yang bisa kenaikan juga di atas 70% dong growth-nya. Betul. Katakanlah misalnya 50% aja yang apa nih nggak diperpanjang kan. Jadi tinggal 4.000. 300% growth-nya Pak. Nambah. Berarti ini tuh thanks to COVID atau thanks to Alibi nih? Waduh. Kan sejak masuk. Saya sih berharapnya saya ya. Sejak masuk growth-nya naik gitu. Eksponensial dong Pak. Apalagi kan startup ngomongnya eksponensial semua nih. Rapid accelerated growth gitu ya. Kalau misalnya kita itu melihatnya gimana terdorong untuk jauh lebih melek online itu. Jadi pandemi itu membuahkan ada positifnya lah yang kita bisa lihat ya. Selain dari tes positif corona, tapi ada positifnya yang registrasi rumah.com juga. Dan ada orang baru dari GrabFood-nya masuk. Kali ya Pak ya. Semoga benar ya Pak. Semoga benar ya. Ya kita melihatnya mungkin dua aspek itu ya. Jangan satu doang ya. Jangan satu doang. Karena tetap man behind the gun penting Pak. Memiliki peranan penting. Iya. Selain tim saya juga Pak bagus juga. Ada perubahan itu tuh berarti ada fenomena agent baru masuk. Betul. Iklan. Betul. Ya akuisisi lagi dong masuknya. Akuisisi agent baru. Akuisisi agent baru. Jadi yang mereka ini kita masih ngomong 2020 ya. Yang mereka itu karena harus mencari cara gimana caranya mencari potensi pembeli yang karena mereka itu tidak bisa ketemu, mereka harus mencari cara gimana nih caranya. Ya udah berarti mereka udah mulai mencoba, kebetulan dengar dari temannya, di refer sama temannya, oh nih saya pakai ini rumah.com, ayo. Dan itu kita sampai sekarang alhamdulillahnya referral dari si teman-teman agent yang lain juga banyak. Jadi yang dengar dari mulut ke mulut kalau misalnya rumah.com memberikan hasil positif yang mendorong mereka atau yang lain yang belum pernah masuk online itu menjadi masuk ke rumah.com itu banyak sekali. Oke, berarti tadi kalau dari agent ternyata agent baru growth ya, nambah ya Pak. Bapak ada data yang usernya nggak, maksudnya yang bukan agent, end user, investor itu bertambah nggak kenaikan selagi masa COVID? Ada datanya? Kalau dari consumer kita, jadi kita sebutnya consumer yang buyer gitu ya, jadi pengunjung rumah.com itu tuh naik 2 kali lipat lebih. Kalau misalnya kita bandingin dari akhir 2020 sampai akhir 2021 itu naik hampir 3 kali lipat. Jadi 135%. 130% kenaikan growth-nya untuk apa tuh namanya, customer? Growth traffic, kita melihatnya traffic. Trafficnya. Jadi traffic masuk ke rumah.com itu terus naik dari tahun ke tahun, dan kita berharapnya itu sampai tahun-tahun berikutnya itu akan terus naik. Dan kita melihatnya kita berharap dengan dukungan dari Property Guru Group ya. Yang barusan IPO itu kita berharapnya di Indonesia itu kita bisa menjadi nomor 1. Number 1. Nah Pak, ada data nggak Pak yang masuk selama 2 tahun ini secara umur berubah nggak? Kalau misalnya kita itu ada yang namanya consumer sentiment study, itu nanti bisa saya share linknya ya. Orang yang masuk ke website rumah.com itu masih kisaran itu masih 16 sampai 35, tapi itu berdasarkan hasil survei. Karena pada saat masuk ke rumah.com kan kita tidak meminta data mereka ya. Tapi porsi terbesarnya masih di situ. Masih yang sekisaran umur segitu. Oke. Tadi kan kita udah ngomong agentnya, kita udah ngomongin tentang buyernya atau leadnya yang masuk, trafficnya lah ya. Yang ketiga tadi rate usia, yang keempat yang paling penting. Ada pertambahan nggak penjualannya kalau Bapak ngobrol-ngobrol, tim Bapak ngobrol dengan agent-agent? Ya itu. Atau nggak ada? Kita harapnya ada dan terus ada dan terus berkembang.
Kalau misalnya kita juga melakukan kayak gini, jadi kita ngobrol-ngobrol sama si teman-teman agent gitu ya, apa namanya, beberapa kantor yang memang sudah lama sama kita, kantor yang baru mau join sama kita, ada kantor yang apa namanya misalnya berubah nama, berubah brand, itu juga kita apa namanya ngobrolin. Mereka terbantukan sama kita karena kita juga melihat apakah mereka spending atau mendorong agen-agen yang baru bergabung di kantor tersebut itu untuk gabung ke rumah.com. Dan dari hasil referralnya, pada saat kita tanya, ini kadang-kadang kita nanya, tim sales saya nanya gitu ya, apa namanya, dengar rumah.com dari mana nih? Saya di refer atau saya disarankan oleh si A atau si B itu yang sudah bergabung sama rumah.com. Itu menjadi indikasi positif sih kalau misalnya rumah.com itu memberikan hasil yang positif atau hasil yang baik untuk teman-teman yang sudah berinvestasi di rumah.com. Dengan bertambahnya klien yang masuk ke Bapak atau agennya masuk, berarti harusnya secara penjualan juga mereka mengalami benefit dong ya Pak? Betul. Apa namanya, mereka pastinya kan kita kan tidak menghitung ya, maksudnya kita bukan tidak menghitung, kita tuh tidak minta data berapa sih apa namanya kayak closingan mereka gitu, karena kita apa namanya tanggung jawab kita adalah sampai mereka mendapatkan leads gitu ya. Nah tapi apakah kita tetap memberikan leads, apakah apa namanya leads yang terkonversi menjadikan closing, itu ada konversinya berapa persen itu dari Masing-masing mereka aja. gitu ya, masing-masing, dan itu kita tidak tanyakan karena ranah kita adalah kita menghubung antara calon buyer sama teman-teman agent properti. Nah, dari apa namanya, dari jumlah leads tersebut makin lama mereka tahu celahnya, gimana caranya memastikan listing mereka berkualitas. Dari kita juga kita memastikan dari Google Search-nya, atau kita punya tim SEO sendiri, Search Engine Optimization sendiri, memastikan kalau misalnya algoritma Google nyambung sama rumah.com gitu ya. Itu mendorong orang-orang buat mendapatkan leads gitu, menemukan leads gitu ya. Karena sebenarnya 70% 80% traffic kita itu datangnya dari Google sebenarnya, bukan orang masuk ke rumah.com. Jadi waktu klik rumah Anu deliver ke rumah.com. Betul. Berarti SEO-nya kenceng dong ya? SEO-nya kenceng. Kita benar-benar ada tim SEO sendiri, dan ini juga SEO kelas internasional karena di bawahnya Property Guru gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa ngotak-ngatik kayak kata-kata keyword apa saja yang memang tertinggi gitu ya, terpopuler, apakah itu kontrakan, apakah itu misalnya kosan, apakah sewa atau dijual, apa dijual dipisah bergabung kayak gitu-gitu aja. Benar-benar detail sama mereka. Gimana caranya mereka ngotak-atik ada ininya sendiri lah, kayak misalnya meta title, meta description-nya mereka otak-atik sendiri. Jadi mendorong orang-orang yang googlein masuk ke rumah.com. Jadi kalau misalnya nyari rumah dijual di Jawa Barat, rumah dijual di Bandung, rumah dijual di Cileunyi gitu misalnya, itu kita pastikan, kita dorong, kita harapkan semuanya masuk ke rumah.com. Sekarang kan orang-orang juga nggak akan ke halaman 2, halaman 3 sih. Google gitu, udah males gitu kan. Buka yang ke 89 juga udah males. Scroll ke bawah juga udah males sekarang. Kalau ini juga pakai ini gitu ya, pakai mouse gitu. Betul. Jadi beberapa ini pertama, link pertama itulah yang mereka klik. Jadi menurut Bapak kalau gitu future agent property ada di mana dong kalau gitu? Harus ngapain dong? Tetap kalau misalnya dari kita sih, mereka benar-benar presence-nya mereka itu benar-benar mesti fokus di online dulu, karena buyer digital presence betul. Jadi mereka itu mereka dalam arti consumer itu sudah mulai pindah lagi pula yang zaman milenial inilah yang benar-benar bergerak itu memulai segala sesuatu online. Mau cari apa juga rumah dijual di mana, 2 lantai atau apa gitu, semuanya mereka googlein dulu baru mereka mulai mencari-cari yang lain. Sekarang bukan zaman yang nyetir terus ngelihat spanduk terus telepon itu udah mulai tertinggal mungkin ya. Gitu. Makanya kan tadi Bapak bilang 2019 sampai 2021 kan 2000 benar ya, yang kenaikan 135% traffic di mana? 2020 ke 2021. Itu orang-orang itu kali ya yang melihat berubah habit dari offline ke online ya. Iya betul. Nah kalau gitu apa yang lo lakukan, yang akan rumah.com lakukan untuk menghadapi fenomena seperti ini Pak? Kita akan terus kita sudah yang by the way sebelumnya teman-teman, saya mau tunggu sebentar ya. Ini menarik sekali karena rumah.com baru IPO. Nanti kalau lagi IPO biasanya gasnya lagi kenceng. Iya. Dan akan terus kenceng. Lagi kenceng gitu ya. Jadi kita mau tanya apa yang emang yang akan dilakukan oleh, atau mungkin cerita dulu deh rumah.com dari mana gitu Pak? Rumah.com dari mana? Sebenarnya kalau misalnya rumah.com itu udah ada dari 2007. Rumah.com gitu ya, dan kita diakuisisi oleh
properti guru sekitar tahun 2014-an 2012-an. Nah, dari rumah.com itu sendiri kita itu yang akan kita dorong adalah apa yang kita sudah lakukan dan pastinya akan lebih besar lagi. Karena visinya kita itu adalah menjadi trusted property advisor. Trusted property advisor itu memastikan kita itu benar-benar terpercaya. Gimana cara kita bisa transparan, kita memberikan data yang lebih, memberikan data yang konkret supaya si consumer, si calon bayarnya percaya dan mau langsung menghubungi si teman-teman agent gitu. Nah, ya apapun yang teman-teman agent itu investasikan ke rumah.com itu kita akan salurkan kembali menjadi sesuatu untuk mendukung teman-teman agent mendapatkan leads gitu. Investasinya itu seperti marketing kita, SEO atau ads. Kita juga melakukan ads di Google, kita juga melakukan ads di Facebook, di Instagram gitu. Nah, kita juga mendorong model property, kita mendorong adanya survei. Kita juga akan ada tagline yang namanya melangkah bersama. Oh, tagline-nya? Tagline-nya belum, karena ini akan? Belum akan. Kita udah mulai campaign apa tuh, Pak? Campaign-nya gimana caranya bagaimana consumer, calon bayar benar-benar bisa mempercayakan teman-teman agent untuk mendukung mereka dari ujung ke ujung perjalanan pembelian rumah. Jadi mencari rumah, terus visit rumah untuk mencari misalnya KPR untuk memastikan surat-suratnya itu udah benar sampai akhirnya mereka masuk atau memakai rumah tersebut. Karena memang masih banyak dari hasil survei kita yang belum percaya sama agent properti. Oh ya? Masih ada konsumer-konsumer. Kenapa? Nggak percaya kenapa? Ada dua. Ini menarik nih. Nomor satu itu karena mereka melihat agent properti hanya nambah-nambahin biayanya aja. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang gitu kan. Kedua itu sayangnya si agent property itu mereka belum melihat memang paham atas rumah, surat-surat atau areanya. Asumsinya begitu. Nah, makanya terus kita tanya balik nih, yang Anda yang calon bayar itu inginkan apa? Kalau misalnya dari agent property ada dua. Nomor satu, spesialis area tersebut. Ya, spesialis area tersebut artinya pada saat mereka teman-teman agent itu memberikan pilihan ini rumah ini gitu ya. Rumah ini bagus bla bla karena ada rumah sakit di daerah sini, atau sejauh ini ada transportasi umum di sini, ada pendukung fasilitas umum di sini gitu loh. Nah, area ini juga udah baik karena di misalnya tahun-tahun ke depan ada proyeksi kan ada jalan tol ini. Nah, itu kalau misalnya bisa dikasih tahukan ke calon bayar akan merasa terdukung atau lebih percaya, lebih yakin sama si dan itu hanya bisa kalau agennya benar-benar spesialis dong. Betul. Nah, kita inginkan adalah sebelum mungkin berdiskusi mengenai rumah tersebut, tolong ditambahkan informasi, tolong cari informasi mengenai lingkungannya. Apakah sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat juga ya hasil survei kita juga yang mereka inginkan adalah dekat sama fasilitas transportasi publik sekarang justru. Oh, mereka begitu? Mereka pengen gitu. Dan kalau misalnya itu survei mana? Bandung? Rumah.com. Maksudnya Indonesia, Jakarta, Bandung. Oh, dia mencakup beberapa kota kan? Betul. Okay. Dan kalau transportasi publik, mau itu bus, mau itu kereta atau yang masa depan kan nanti di Jabodetabek LRT gitu kan. Atau MRT gitu kan akan diekspansi juga. Nah, itu yang mereka cari. Nah, kedua adalah fasilitas hijau ternyata. Jadi yang menarik itu gini karena orang-orang udah mulai WFH, mereka ada waktu untuk fokus ke diri mereka sendiri gitu. Gak mungkin mencari tempat jogging atau taman gitu ya. Karena mereka tidak perlu menghabiskan 2 jam buat naik mobil ke kantor melawan macet. Nah, jadi mereka mulai punya waktu buat memang fokus sama kerja, fokus sama diri sendiri. Nah, mereka mencarinya yang kayak gitu. Karena kelihatannya mulai berpindah ke pengen hidup sehat gitu ya. I see. Ya, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi dua itu kalau misalnya bisa fokus sama area sama apa aja yang di lingkungannya. Kalau misalnya bisa dikasih tahukan oleh teman-teman agent ke si calon bayarnya, kita yakin calon bayarnya itu akan lebih interest betul, lebih yakin. Gitu paling. Menarik juga ya. Oke, Pak, sekarang lanjut ke yang gas tadi, Pak. Apa yang akan dilakukan sama rumah.com nih? Ke yang gas. Maksudnya kan baru IPO, dananya masih kenceng nih buat ngegas.
Jadi apa namanya memang apa Ada namanya program apa nih? kita bangga sekali ya apa namanya kita sempat IPO di tanggal 18 Maret kemarin apa namanya minggu lalu. Selamat ya, Anda baru IPO. Iya, terima kasih. Di New York apa namanya karena kenapa di New York mungkin apa namanya udah tahu ya beberapa ya. Kita apa namanya pengen melihat prestisius ya, kita pengen memastikan kalau misalnya kita bisa memberikan yang terbaik itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini sendiri di apa namanya Singapura, di Malaysia ada hal yang belum ada di Indonesia. Data itu gimana cara kita bisa mendapatkan data? Apakah kita bisa memberikan data tersebut nantinya ke teman-teman agent atau ke calon buyer? Yeah. Apakah memang betul valuasi harga betul segitu apa enggak? Valuasi rumah. Valuasi rumah, betul. Oh, I see. Nah, karena apa namanya banyak yang ternyata teman-teman bank juga apa namanya masih belum bisa mendapatkan data tersebut 100%. Nah, itu yang akan kita incar di Bapak tahu tahun nggak ini. teman-teman bank dapat data valuasi dari mana? Kurang tahu, Pak. Saya kasih tahu nggak? Dari mana tuh? Dari Bapak, rumah.com. Karena mereka meneleponin ke rumah.com. Pak. Serius nih, Pak. Mereka nelponin agent-agent yang ada di rumah.com dan telepon. Jadi sebenarnya bank juga nggak punya valuasi pegangan yang mereka pegang. Nah, itu yang kita pengen rubah di tahun ini. Jadi apa namanya kembali lagi ke visinya kita tadi, Trusted Property Advisor. Apakah kita bisa memberikan data yang konkret, yang bisa terpercaya supaya bank bisa memberikan keputusan yang lebih baik gitu loh untuk konsumer kita. Nah, kalau misalnya konsumer kita bisa terbantukan, pastinya teman-teman agent juga kita harapkan terbantukan juga. Nah, itu yang apa namanya menjadi fokus kita. Pastinya ada yang lain ya. Kita pengen ekspansi, kita pengen ke apa namanya ke yang lainnya juga adalah apa namanya market-market yang kita belum sentuh gitu. Tapi core bisnis kita itu adalah ke property agent. Apalagi kan goalnya nomor 1 ya Pak ya? Nomor kita yakin kita sudah nomor 1, kita percaya. Tapi kita mau mensolidify kita mau memastikan terus kalau kita terus tetap menjadi nomor 1 ke tahun-tahun depan. Nah, dari semua rasanya kan kalau Bapak punya data kayaknya Bandung belum sebesar Jakarta dan Surabaya kan Pak? Gak kontribusinya. Dengan, apa namanya harapannya maksudnya mungkin dengan kereta cepat jadi lebih besar ya. Lebih besar lagi ya. Dan maksudnya gini, bukan. Maksud saya kontribusi agent ke rumah.com kan belum sebesar Jakarta dan Surabaya. Belum. Jadi tolong kemarin kita bikin kolaborasi untuk teman-teman di Bandung, teman-teman agent Arabi yang nonton Pak, ada 5.000 agent. Ada hari ini ada 85 kantor yang ter-Arabi ya Pak ya. Di luar Arabi mungkin ada juga sih. Jadi ini potensi yang bisa kita ambil. Iya, boleh sekali. Pak, penutup sebelum Bapak mau ke Jakarta karena beliau ada acara besok, dia menyempatkan waktu. Ya terima kasih semua Pak. Pak, si rumah.com melihat properti 2-3 tahun ke depan menurut Bapak gimana? Lesukah, baguskah? Menurut riset Bapak? Iya. Nomor 1 itu yang apa namanya defisit rumah itu masih tinggi. Backlognya itu masih tinggi. Jadi apa namanya kita yakin 2, 3, 5 tahun ke depan itu masih apa namanya kita harapkan masih terus berkembang. Dan kalau misalnya melihat memang dari tahun ke tahun itu sudah mulai apa namanya menurun gitu ya. Tapi apa namanya pastinya kita masih mencoba akan membantu apa namanya orang-orang untuk mencari rumah yang layak, rumah yang mereka kepengen, mereka yang ini kan. Nah, untuk kalau misalnya kita melihat juga dari kredit penyaluran KPR itu tuh sebenarnya lebih tinggi dari overall penyaluran kredit secara umum pertumbuhannya. Kredit rumah KPR itu lebih tinggi penyaluran dibandingkan sama kredit-kredit yang lain. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat dari 2020 yang sempat minus, tapi kredit rumah itu masih tetap positif. Nah, itu kita yakin masih akan masih akan terus berkembang. Dan kalau misalnya kita ngelihat dukungan infrastruktur itu juga akan mendukung penjualan properti pastinya. Dan dukungan infrastruktur itu juga benar-benar benar-benar masih akan terus terjadi sampai tahun-tahun ke depan. Kita harapkan mungkin mungkin presiden-presiden berikutnya tetap fokus akan si infrastruktur. Kalau misalnya kita di Bandung kan akan ada dan benar-benar didorong kereta cepat, benar-benar didorong ada tol Cisumdawu ke Banda Kertajati. Kalau misalnya di Jakarta itu akan ada JOR 2. Terus akan ada juga misalnya yang Japek 2 itu yang dari Jati Asih langsung ke si Purwakarta itu juga akan ada gitu kan. Nah, itu tuh akan mendorong Pulau Jawa ini untuk menjadi interconnected yang benar-benar orang akan melihat, oh saya tidak perlu mencari rumah di kota padat
mungkin bisa di satelitnya gitu. Iya, Karena keren. terdukungkan oleh si infrastruktur ini. Betul. Nah, kita yakin perkembangan Shopee akan menjadi positif sampai tahun ke depan. Sampai beberapa tahun ke depan itu. Berarti kalau menurut Bapak mah properti bakal booming ya, bakal bagus. Akan Jadi terus, kalau agentnya tadi ya, menurut prediksi rumah.com kemungkinan besar infrastruktur dengan dasar infrastruktur yang lain-lainnya harusnya propertinya makin booming. Apalagi kalau teman-teman agent properti masuk ke digital gitu kan. Betul. Apalagi kalau digitalnya ke Rumah.com. salam kolaborasi. Kolaborasi.